Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahuna qawlana waj'al waziran min ahlina ya rabbal alamin. Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi. Insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran surat At-Takatsur, yaitu tadarus Al-Qur'an. Kita akan mentadarusi yakni mempelajari Al-Quran. Begini, jadi Al-Quran itu, anak kasih muqaddimah sekejap. Al-Quran itu firman Allah untuk kita. Allah sedang berbicara kepada kita. Jadi kita harus faham apa yang Allah inginkan. Nah, dulu para sahabat itu belajar Quran itu dari Nabi itu 10 ayat. Jadi mengambil Al-Quran itu 10 ayat 10 ini tidak akan dilewati sampai mereka faham maksud ayat dan bagaimana mengamalkan ayat. Sekali lagi ya, 10 ayat ini tidak akan dilewati oleh mereka sampai mereka faham apa? Faham apa? Maksud ayatnya dan bagaimana mengamalkannya, gitu ya. Bagaimana maksudnya dan bagaimana mengamalkan. Terus setelah itu 10 di zaman sahabat. Setelah itu ada seorang tabi'in, itu namanya Mujahid radhiyallahu anhu. Belajarnya itu satu ayat dibaca kepada gurunya Ibnu Abbas. Setiap ayat beliau berhenti sejenak bertanya ke Ibnu Abbas pemahaman ayat itu. Nah, kita di sini di tadarus ini, tadarus itu belajar ya, artinya bukan baca, belajar. Di tadarus Quran ini kita akan melakukan hal yang sama. Kita akan mempelajari ayat demi ayat, satu-satu kita bahas. Apa yang kita lakukan? Pertama, kita baca tilawah. Yang kedua, kita tafsir. Tafsir itu penjelasan makna dan maksud ayat. Yang ketiga, kita tadabburi, kita hayati, kita ambil hikmah dan pelajaran. Yang keempat, kita tazkiyahkan. Apa itu tazkiyah? Tazkiyah itu pengamalan, gitu ya. Maka dari itu kita akan bahas surat At-Takatsur ayat 1 saja hari ini. Sebelum kita bahas, mari kita membaca surat At-Takatsur ayat 1 ini bersama-sama ya. 1, 2, 3 sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Sekali lagi. Alhaakumut takatsur. Lagi. Alhaakumut takatsur. Naam. Setelah kita baca, mari kita fahami. Di buku itu ada, di buku kita ada arti alhaakumut takatsur. Halaman berapa, Ustaz? Apa arti alhaakumut takatsur? Di buku ada. Jadi lihat aja bukunya. Di situ ada yang sudah dapat halamannya. Ini yang nggak berwarna. Yang berwarna berapa?
87 Pak. Silakan dibuka buku 87. Insya Allah ini metode belajar ini bermanfaat untuk kita, insya Allah. Ini anak metodenya bukan ngarang ya, anak bukan menciptakan, tidak. Ini metode dipelajari dari guru-guru kita, dan guru-guru kita mengambil metode ini ada dalilnya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi metodenya kita tafsirin dulu ya. Nah, lihat bukunya, terus jawab soalnya. Lihat buku tafsir, ditafsir, jawab soalnya. Silakan dijawab ya. Ana akan tanya, baca pertanyaan, antum boleh angkat tangan jawab. Jangan malu-malu ya. Bismillah. Soal At-Takatsur ayat 1. Yang A, tafsir atau penjelasan makna dan maksud ayat. Makna ayat dan maksudnya. Pertanyaan pertama, apa arti alha? A, telah membahagiakan. B, telah melalaikan. Nah, siapa yang jawab? Apa? Telah melalaikan. Baik, alha, telah melalaikan. Alhamdulillah, selesai. Benar, B jawabannya. Nomor 2, apa arti at-takatsur? Silakan. Siapa yang mau jawab? A, berlebih-lebihan. B, berbanyak-banyakan. A atau B? B. Betul, jawabannya adalah berbanyak-banyakan. Kalau berlebih-lebihan itu mubadzir, tabdzir. Kalau berbanyak-banyakan at-takatsur. Jadi jawabannya apa? B. 3, kata telah yang ada pada lafaz alha. Tadi alha apa artinya? Telah melalaikan. Alha, telah. Ada telah di situ, telah melalaikan. Apa maksud telah? A, sudah terjadi dan pasti terjadi. B, belum terjadi dan mungkin saja terjadi. Mana jawaban yang benar? Apa? A. Ya, betul. Allah berfirman, alha. Apa tadi alha? Telah melalaikan. Berarti sudah terjadi atau pasti. Sudah atau pasti. Siapa yang dilalaikan di situ, di ayat itu? Alhaakum. Apa arti kum? Kum, assalamu alaikum. Antum, apa kum artinya? Kalian. Alhaakum berarti artinya apa? Kalau alhaakum, telah melalaikan kalian. Berarti kalian sudah berhasil menjadi lalai. Telah melalaikan kalian. Sudah terjadi kelalaian pada kalian. Siapa yang melalaikan kalian? Jawabannya adalah si at-takatsur. At-takatsur itu sudah melalaikan kita dan pasti melalaikan kita. Tidak mungkin dari kita yang tidak terkena takatsur. Alhaakum, telah melalaikan kalian. Siapa itu? Si at-takatsur. Bisa difahami? Ya. Allah mengatakan, wahai fulan, jamaah Masjid Al-Ihsan Telkom, atau semua yang lain, semua manusia, kalian telah dilalaikan oleh takatsur, atau at-takatsur telah berhasil melalaikan kalian. Itu makna sederhananya. Sekarang kita lihat nomor 4. Maksud ayat 1 surat At-Takatsur. Apa maksudnya? A, peringatan bahwa manusia akan dibangkitkan. B, peringatan agar tidak berbanyak-banyak. Yang mana? B. Peringatan buat anak antum, jangan rakus, jangan tamak,
jangan berbanyak-banyak. Tamam? Itu tujuan alhaakumut takatsur. Coba kita baca 1 2 3. Alhaakumut takatsur. Kalian telah dilalaikan oleh at-takatsur, atau at-takatsur telah melalaikan kalian. Semoga Allah ampuni ana dan kita semua. Nomor 5. Ayat yang senada dengan surat At-Takatsur ayat 1 adalah, silakan, ayat yang senada dengan At-Takatsur ayat 1. A atau B? Silakan dibaca. Hah? B. Kalian mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Ada di surat lain. Surat apa itu? Al-Fajr 20. Menurut antum, Al-Fajr 20 ini benar nggak? Hah? Benar nggak Allah bilang gitu ke kita? Allah bilang loh ke antum. Antum merasa tertuduh apa benar? Hah? Merasa enggak kok ya Allah? Hah? Takutnya ada yang merasa tertuduh, enggak kok, aneh enggak mencintai harta. Ya, jadi ada nih ayat lain yang maknanya senada dengan At-Takatsur, yaitu Al-Fajr ayat 20 yang artinya kalian itu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Berlebihan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Berlebihan. Berarti ada, Syekh, di hati antum ada, di hati ana ada. Jangan merasa sudah bersih ya. Ana juga berlindung terus kepada Allah. Bahkan Nabi kita berlindung terus kepada Allah dengan doa apa itu? Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Jangan kau jadikan dunia sebagai cita harap terbesarku ya Allah. Karena di dalam hati kita nih sudah ada sifat ingin berbanyak-banyak ya dengan harta. Nomor 6, masih ayat yang senada dengan At-Takatsur ayat 1 di surat Al-Adiyat. Ayat berapa? Silakan pilih. Di A atau B? Al-Adiyat ayat 8 atau 9? Apa? Al-Adiyat ayat 8a. Apa kata Allah? Sesungguhnya manusia benar-benar mencintai harta yang banyak sehingga menjadi sangat kikir, pelit. Apa yang menyebabkan pelit? Terlalu cinta kepada harta. Ada di sini yang tidak cinta kepada harta? Gak mungkin. Ini pencipta kita sudah menyampaikan demikian. Antum ana sama. Ya. Jadi at-takatsur, perbuatan memperbanyak, menumpuk, menyimpan. Perbuatan ini akan terus ada di diri kita. Makanya Allah peringatkan, alhaakum, hati-hati. Kalau kalian terus begitu, kalian akan lalai dari tujuan surga, lalai dari ketaatan, lalai dari harapan surga, lalai kalian kalau kalian terus menerus tidak bisa mengendalikan takatsur pada diri kalian, ya, kalian akan dilalaikan. Baik, nomor 7, masih ayat lagi. Ayat yang senada dengan surat At-Takatsur ayat 1 adalah surat Al-Imran. Yang A atau B? Yang A. Lihat lafaznya. Dijadikan cinta pada diri manusia terhadap wanita, terhadap anak dan harta yang banyak. Kita laki-laki dimasukkan oleh Allah kecintaan pada diri kita ini dan hati kita terhadap apa? Kita cinta wanita, cinta anak, dan cinta harta banyak. Jadi ada dalam hati kita itu rasa tamak itu maujud. Ada, tolong hati-hati. Tekankan ini kepada anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita,
yang bekerja bersama kita, dia punya sifat tamak, kita punya sifat tamak, masing-masing mengontrol sifat tamak. Karena kata Nabi, barang siapa yang menerima harta, gaji, upah dengan tamak, tidak diberkahi. Walaupun banyak uangnya, tapi nerimanya dengan tamak, tidak diberkahi. Jadi sifat tamak ini mau kita pendam, ya, dengan surat Alhaakumut Takatsur. Allah tunjukkan kepada kita, ya, buruknya takatsur. Allah tunjukkan, dia melalaikan kalian. Sifat tamak kalian itu melalaikan kalian, takatsur kalian melalaikan kalian. Allah ingin kita meredamnya, diredam, tenang. Tamam. Nah, ada hadis, ada 3 hadis yang senada dengan At-Takatsur ayat 1. Nomor 8, hadis yang A atau yang B? Yang A atau B? Hah? Apa bedanya A sama B? Betul, jawabannya A. Apa bedanya sama B? Kalau B itu menjelaskan tentang orang mengambil harta. Harta itu menarik, memikat. Dia dapat gaji. Gimana nih gak dapat gaji? Ikhlas nggak? Redo nggak? Qanaah atau tamak? Kalau qanaah, ini gaji akan berkahi. Ini Nabi nggak bilang banyak kecil ya, tolong perhatikan. Gak peduli banyak kecil. Hatinya qanaah, reda, ikhlas, ini berkah uang ini. Tapi hatinya tamak, nggak akan ada keberkahan, dicabut oleh Allah keberkahan. Ini harta nggak akan bertahan lama, nggak akan membawa kebaikan buat pemiliknya. Hati-hati. Itu hadis nomor B, itu tentang itu, bukan tentang numpuk harta. Yang tentang numpuk harta, bangga-bangga harta itu adalah yang A. Jadi A itu hadis di A itu menjelaskan surat At-Takatsur. Ya. Baik. Nomor 9. Hadisnya A atau B? A. Apa kaitannya hadis A dengan ayat Takatsur? Yaitu mau tambah lagi, punya 1, ingin punya 2, punya 3, punya 4, terus kalau perlu nih dunia makan semuanya. Ya, itu sifat ada di dalam diri kita semua. Jangan antum sangka ana udah ngaji At-Takatsur nggak bakalan lagi. Enggak, kata siapa? Masih terus. Hati-hati itu. Itu hadis 9, nomor 9. Nomor 10. Ada satu hadis lagi yang senada dengan At-Takatsur ayat 1, Alhaakumut Takatsur, telah melalaikan kalian berbanyak-banyakan. Hadis yang mana? Yang A atau B? Yang B. Nabi tidak takut umatnya fakir, tapi Nabi takut umatnya takatsur. At-takatsur, bermegah-megah, berbanyak-banyak, berkaya-kaya. Sampai di sini udah 10 pertanyaan, ya. Kalau ada orang yang menumpuk harta kaya raya, rumahnya 10, mobilnya 10, menurut antum keren nggak? Ya, setelah baca ayat ini, keren nggak? Perlu diginiin nggak? Apa diginiin? Oke, jawab. Qarun tuh, nah, Ustaz, Anda belajar dari Ustaz Alid. Qarun itu keluar menampakkan hartanya. Semua orang mengangkat topi untuk Qarun, ya, berharap, saya semoga bisa seperti Qarun. Tapi ada orang yang beriman, ada orang yang beriman yang faham ayat-ayat Allah. Saat itu dia mengatakan wailakum, gitu. Hei, ente nih, celaka ente, ngapain ente ingin seperti dapat harta kaya raya seperti Qarun? Wailakum,
Celaka kalian. Yang ngomong siapa ini? Yang ngerti at-takatsur. Yang ngerti alhaakumut takatsur. Yang ngerti itu tuh nggak ada apa-apanya. Dia bilang wailakum. Celaka kalian. Karena mereka ini yang nggak ngerti, mereka berkata ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Gitu saja. Dia nggak ngerti. Dia bilang, "Aduh, seandainya saya bisa seperti dia. Punya mobil ratusan, punya showroom banyak, punya hotel. Terus aja yang disebut itu punya A, punya B, punya C. Seandainya saya bisa seperti dia, seperti Qarun." Ini orang nggak ngerti. Ya, kalau dulu yang ngucapin itu orang tidak beriman masih gak apa-apa, Pak. Tapi kalau yang ngucapin itu orang beriman, orang sholat 5 waktu, anak ngaji masih seperti itu, ya ini kurang kuat keyakinannya terhadap janji surga Allah Azza wa Jalla. Masih pengen janji dunia, janji bumi, masih pengen janji bumi, belum berharap janji surga. Makanya dia minta begitu, seandainya kami bisa dapat seperti Qarun. Terus ada orang yang saleh berkata, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khair, thawabullahi khair, pahala Allah, balasan Allah lebih baik nanti diterima daripada itu semua. Ya, daripada harta Qarun, hartanya si Qarun. Dari sini kaum muslimin, ya, dari ayat ya, tafsir memahami alhaakumut takatsur. Dari sini di antara pelajarannya, di antara pelajaran nanti banyak habis ini pelajaran, tapi di antara pelajaran ini, kalau ada orang yang berbangga-bangga harta, atau antum nggak sengaja melihat orang yang megah mewah, antum udah faham alhaakumut takatsur, cara antum menerapkan alhaakumut takatsur di luar adalah antum katakan seperti yang tadi, wailakum thawabullahi khair. Itu tidaklah besar, pahala Allah lebih besar, surga Allah lebih besar, balasan Allah lebih besar. Itu yang dibangun oleh seorang muslim, terutama anak-anak muda yang belum ngerti. Kalau udah kakek-kakek biasanya udah ngerti. Udah kakek-kakek, udah sakit, auzubillah ya. Udahlah, saya mau udah bosen, saya udah nggak mikirin dunia. Iya Pak, ente sekarang dulu. Jadi buat yang muda-muda, yang masih aktif, yang masih seger nih harus dijaga nih. Ya, bukan berarti ngajarin miskin. Ini nggak ada ngajarin miskin, jangan salah. Ini selalu salah paham mulu nih. Ini bukan ngajarin miskin, ngajarin nahan diri supaya tuh harta tidak di hati, di kantong boleh, di rekening boleh, dipegang boleh, tapi jangan di sini. Jadi keluarnya gampang. Ngerti ya? Boleh punya duit, bukannya nggak boleh. Tapi keluarnya gampang. Ya kalau uang di mari di hati. Repot ini. Kayak Qarun, uangnya banyak banget, kan nggak mau bayar zakat Qarun itu. Masalahnya kan saat ya, nggak mau bayar zakat, diminta bayar zakat nggak mau. Qarun itu meremehkan Qarun. Pelit, tidak mau memberi, pelit sebab cintanya terhadap harta. Nah, ini kurang lebih tafsir ayat. Nah, terus ada B tadabbur. Tadabbur itu pelajaran dari ayat. Dia bukan arti ayat, beda lagi. Kalau arti ayat tafsir, makna ayat tafsir. Kalau tadabbur itu pelajaran dan penghayatan. Kita lihat ya. Dengan nomor 1, dengan surat At-Takatsur ayat 1, saya merasakan. Nah, begitu. Saya merasakan. Apa yang saya rasakan? Apa yang antum rasakan? A atau B? A atau B? B atau A? Ya. Yang bilang A kenapa? Kenapa A? Yang bilang B kenapa? Yang bilang A, saya baca alhaakumut takatsur, Allah kasih kabar wahai fulan, wahai antum, ana, wahai kita semua, kalian dalam keadaan dilalaikan oleh takatsur. Kalimat itu Allah marah atau Allah lagi ngingetin? Mengingatkan. Marah bukan? Bukan, Allah bukan lagi marah, Allah lagi mengingatkan. Berarti A. Lanjut, nomor 2. Dengan surat At-Takatsur ayat 1 tadi, saya memahami.
bahwa A atau B? A atau B? A. Antum yakin A? Kali aja ada yang B. Gini, dari at-takatsur tadi kita faham ya bahwa kita ini ya, kita jujur aja pada diri sendiri, selalu ingin punya sesuatu dalam jumlah banyak. Halas, itu tab'ah, namanya tab'ah. Tab'ah itu begitu Allah ciptakan. Ada yang mengatakan saya enggak, saya cukup yang sedikit. Itu yang sudah benar-benar hatinya disayang oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Itu seperti para nabi, orang ulama-ulama yang zuhud. Ulama yang zuhud seperti para sahabat, kaya tapi enggak di hati. Itu zuhud, tahu zuhud? Zuhud itu adalah zuhud itu targhabu fima indallah awthaqu, yani ar-raghba fima indallah awthaqu min ar-raghbati fima fi yadik. Jadi zuhud itu apa yang Allah janjikan di sisinya, surga, pahala, itu lebih kita harapkan, kita pegang, kita suka daripada apa yang ada di harta yang ada di kita. Itu zuhud. Ya, harta ada, tapi dia nggak terlalu memegangnya dengan kuat. Yang dipegang kuat adalah saya janji Allah di akhirat. Itu namanya zuhud. Zuhud itu bukan miskin fakir, ninggalin dunia nggak mau ngapa-ngapain. Bukan. Zuhud itu adalah mendahulukan apa yang Allah janjikan daripada harta yang ada di sisinya. Itu makna zuhud. Anda tanya, Nabi pernah nggak jadi orang kaya? Jawab, pernah atau tidak? Pernah Nabi jadi orang kaya. Pernah nggak Nabi jadi orang paling kaya sejazirah Arabia? Pernah nggak? Minimal se-Mekah, Madinah, se-Hijaz, Mekah, Madinah, Taif. Pernah nggak? Pernah. Nabi jadi orang paling kaya se-Madinah, se-Mekah, se-Taif, se-Jeddah, daerah situ semua yang kita keliling haji. Paling kaya Nabi antum, Muhammad. Terus gimana? Nabi pas dapat kaya gitu, glamor, pamer? Enggak. Nabi itu orang paling zuhud sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang zuhud itu bukan berarti harus hidup miskin, baju robek-robek. Salah paham, Syekh. Baju lecek-lecek, bukan. Ini anak lagi nggak ngomongin. Ini nggak ada kaitannya sama miskin kaya. Ini lagi ngomongin jangan menjadikan harta atau takatsur itu menguasai hati kita. Itu ya. Maka kita akui nih nomor 2, kita pasti punya sifat ingin memiliki jumlah banyak. Semua punya itu. Cuman kita kontrol, kita kurangi, kita tahan, kita ingat surga, kita ingat pahala. Nomor 3. Nih waktunya udah mau habis. Dengan surat ini sampai tadabbur aja. Dengan surat At-Takatsur ayat 1, saya memahami bahwa A atau B? A atau B? Takasur itu pasti melalaikan. Pengen lagi, yang punya sendal 4, 5, mungkin sepatu 6, mending antum sedekahin ke orang kalau 6 kebanyakan. Kalau 3 tergantung, sepatu olahraga 1, sepatu kerja 1, oke lah. 1 lagi sepatu, oke lah. Sebenarnya 2 cukup. Anak punya 2, itu aja. 1 buat kerja, 1 buat olahraga. Yang kebanyakan istighfar. Baik, itu nomor 3. Nomor 4, dengan surat At-Takatsur ayat 1 dan ayat lain serta hadis yang senada, saya memahami bahwa B. Naam, semua manusia pasti akan terkena sifat takatsur. Yang ngaji kena, yang faham Quran kena, apalagi yang jauh dari Al-Quran. Apalagi itu, ya antum bayangin lah, antum mau milih seseorang, antum amanahkan menjadi pemimpin antum, kalau dia tidak punya dasar takatsur, habis antum. Ya, habis, kan diambil semuanya. Tapi kalau dia punya ngerti alhaakumut takatsur, seperti Sulaiman, itu orang kaya, paling kaya kali di dunia ini dalam sejarah. Tapi apakah takatsur? Lah,
Jadi intinya adalah perlu menghilangkan sifat takatsur siapapun orangnya. Wabil khusus orang yang punya kebijakan ini penting sekali untuk menghilangkan rasa takatsur dalam dirinya supaya dia memikirkan maslahat yang di bawahnya. Nomor 5. Terakhir ini, sampai sini aja. Dengan surat At-Takatsur ayat 1 dan ayat lain serta hadis yang senada, saya memahami bahwa apa? A atau B? Hah? A, sifat takatsur ada pada diri antum, melekat, tidak akan bisa dilepas, tapi bisa dikendalikan, dikurangi. Cara nguranginya paling gampang kalau lihat dari hadis-hadis atau dari ayat-ayat, paling gampang dunia surga, paling gampang gitu. Allah janji surga, kebahagiaan abadi, emas, perak dipakaikan kepada kita, baju, istri-istri, makanan, minuman, rumah, istana. Ini dibandingkan dengan yang di dunia. Kalau antum bisa mengharapkan ini lebih besar, maka insya Allah antum bisa mengontrol at-takatsur, mengontrol sifat at-takatsur. Wallahu a'lam. Seperti itu tafsir dan tadabbur ayat. Sedangkan tazkiyah iman, tazkiyah amal mungkin nanti kita bahas lagi. Mungkin kertasnya dikumpulin aja dulu ya. Nanti ada ini juga, ini namanya kartu. Yang kecil ada. Yang kecil tuh namanya kartu tadarus. Ini soal tadarus. Setelah soal jawab kartu. Jawab kartu tadarus. Baik, ana kira sampai di sini dulu ya, Ustaz ya. Karena biar antum istirahat. Barakallahu fikum. Nanti kita lanjutin di bulan depan. Ini jangan dibuang dulu, kita bahas lagi sambil ana siapin yang ayat 2 insyaallah. Semoga Allah mudahkan, Allah fahamkan kita. Tolong ayatnya dihafal dan dibaca. Apa bunyinya? Alhaakumut takatsur. Oh ya Allah, naam. Langsung oh ya. Apa ayatnya? Alhaakumut takatsur. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat takatsur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.